Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, ketemu lagi dengan saya, Pak Sri, dan kali ini akan melanjutkan materi yang kemarin tentang pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Kemarin kita sudah sampai pada modal dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa supaya mempunyai pemahaman, mempunyai rasa nasionalisme, rasa patriotisme, dan juga mempunyai pengetahuan tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Saya ulangi bahwa mahasiswa bukanlah anggota masyarakat yang terpisah, tetapi mahasiswa juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Para mahasiswa, kemarin kita sudah sampai pada modal dasar yang kelima, moral, nurani, dan akhlak yang baik. Secara sepintas saya ulangi bahwa maju, modern adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang ingin kita raih bersama. Namun kita tidak ingin majunya bangsa Indonesia, modernnya negara Indonesia harus kehilangan moral dan nurani sebagai bangsa Indonesia. Sekarang saya lanjutkan pada modal yang keenam. Keterampilan yang dapat diandalkan bagi dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Ini yang harus kita pahami, sekaligus saya ingin mempertegas bahwa mahasiswa itu bagian dari warga negara. Oleh karena itu, kemampuan berpikir, kemampuan penalarannya, kemampuan rasionalnya sekaligus keterampilan yang mahasiswa miliki harus dapat dimanfaatkan bagi orang lain. Keterampilan yang dimiliki mahasiswa harus bisa dimanfaatkan juga bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Kemudian yang ketujuh, semangat untuk maju dan berkembang. Saya ulangi, maju modern adalah keharusan. Maju dan modern adalah cita-cita kita bersama. Namun yang tidak boleh kita tinggalkan, kita maju dan berkembang berdiri di atas kepribadian bangsa. Dan yang terakhir, yang kedelapan, empati dan ketulusan untuk mengabdi dan berkorban bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang dihasilkan oleh mahasiswa, segala sesuatu yang dipikirkan oleh mahasiswa harus bisa membawa rasa, membawa kebanggaan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat harus bisa mengundang empati dari bangsa Indonesia. Para mahasiswa itu
Modal dasar yang harus dimiliki oleh para mahasiswa agar mempunyai nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Bagaimana dengan penyelenggaraan pendidikan? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tegas katakan bahwa kita mengenal jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Bagaimana dengan pendidikan sekolah? Pendidikan sekolah dengan sendirinya diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Artinya pendidikan dasar harus menjadi dasar bagi pengembangan ke pendidikan menengah. Pendidikan menengah juga harus bisa menjadi batu loncatan untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi. Rumusan ini terasa sangat sederhana, tetapi di dalam kenyataannya bukan pekerjaan yang mudah. Satu contoh konkret yang saya yakin kalian pernah mengalami atau kalian justru juga menjadi pelaku-pelakunya. Para mahasiswa, untuk sekolah pendidikan dasar, contoh yang konkret sederhana, upacara bendera setiap hari Senin itu sesuatu yang masih diselenggarakan. Tetapi bagaimana dengan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi? Padahal rasa-rasanya kita sepakat bahwa melalui upacara sekolah, upacara bendera setiap hari Senin merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengajarkan nasionalisme dan patriotisme itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan pendidikan luar sekolah? Sesuai dengan namanya pendidikan luar sekolah, maka pendidikan ini diselenggarakan di luar sekolah. Tetapi tetap melalui kegiatan belajar mengajar. Namun tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan luar sekolah ini bisa dilakukan oleh keluarga. Keluarga dengan sendirinya harus menjadi tempat pendidikan yang utama dan pertama bagi anak. Termasuk di dalamnya bagaimana keluarga itu menanamkan rasa cinta tanah air, rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian bisa juga dilaksanakan di lingkungan pemukiman. Dilaksanakan di lingkungan di mana anak-anak itu bermain. Juga bisa dilaksanakan di lingkungan pekerjaan dan pendidikan pramuka. Praja Muda Karana. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai,
Secara khusus sekarang kita berbicara mengenai pendidikan nasional. Pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Implementasi dari pendidikan atau sistem pendidikan nasional ini berubah, berkembang dari waktu ke waktu. Dan sekarang Mas Menteri sedang memperkenalkan kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Bagaimana dengan kurikulum Merdeka Belajar ini? Mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan, mempunyai pengetahuan yang lebih, dan sudah mulai berpikir ketika mereka menginjakkan pendidikan di pendidikan tinggi, mau kemana. Oleh karena itu, mahasiswa kemudian diberi kesempatan untuk belajar di luar perguruan tingginya. Oke, kita kembali pada pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 jelas sistem pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang bagaimana? Manusia yang beriman dan bertakwa. Kita ingin membentuk manusia Indonesia, tetapi tetap manusia yang mempunyai keimanan yang kuat, keimanan yang dijadikan sebagai spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kualitas manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri. Bisa kalian bandingkan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Ada kesamaan atau berbeda antara tujuan sistem pendidikan nasional dan pendidikan kewarganegaraan. Silakan kalian kaji, kalian analisis. Kemudian yang berikutnya, manusia Indonesia yang maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, dan berdisiplin. Nah, yang berikutnya, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, produktif, sehat jasmani dan rohani. Kembali saya tekankan pada mahasiswa. Kalian jangan hanya sekedar membaca rumusan tekstual yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tetapi coba kalian cerna lebih jauh. Yang kemudian silakan kalian compare dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan nasional semakin nampak bagaimana pendidikan
kewarganegaraan itu dibangun. Di bagian awal saya sudah sampaikan, pendidikan kewarganegaraan menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Sekarang ini generasi milenial, generasi yang sedang mengenyam pendidikan di pendidikan tinggi, dinilai sebagai generasi yang jiwa nasionalisme, jiwa patriotismenya mulai menurun. Dengan sendirinya mahasiswa tidak bisa mengatakan, wah itu tidak betul, Pak, itu tidak benar. Saya masih punya nasionalisme, saya masih punya patriotisme. Cuma masalahnya, cukupkah kita hanya dengan berretorika seperti itu? Tidak cukup. Nasionalisme dan patriotisme harus nampak dari perilaku kita, dari pola pikir kita. Kalau perilaku kalian, pola pikir kita, sudah menampakkan bahwa kalian adalah mahasiswa dengan patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Silahkan kemudian kalian mengatakan bahwa generasi milenial bukanlah generasi yang kehilangan nasionalisme dan patriotisme. Pendidikan nasional juga meningkatkan semangat kebangsaan. Kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan, dan orientasi masa depan. Para mahasiswa, itulah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dan rasa-rasanya pendidikan kewarganegaraan, ketika pendidikan kewarganegaraan itu benar-benar menjiwai, benar-benar dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi para mahasiswa, maka pendidikan nasional akan terwujud dengan baik. Yang terakhir, para mahasiswa, kita akan berbicara tujuan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 38 garis miring Dikti garis miring Keputusan garis miring 2002. Apa tujuannya? Yang pertama, agar mahasiswa memiliki motivasi materi pendidikan kewarganegaraan. Memiliki motivasi. Ada semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk tetap menjaga nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia. Mempunyai motivasi agar mahasiswa memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan warga negara yang terdidik.
Maksudnya apa? Para mahasiswa harus terdidik dan terlatih untuk berpikir secara komprehensif. Jangan berpikir sepotong-potong. Jangan berpikir melompat-lompat seperti berjalannya kanguru. Kalian mesti pernah melihat binatang kanguru dengan jalan yang melompat-lompat itu. Saudara, jangan punya kebiasaan berpikir yang seperti itu. Kalian harus bisa berpikir secara komprehensif, mengkaitkan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya, agar mahasiswa memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani. Para mahasiswa, kalau kita hanya mempunyai pemikiran saja, kalau kita hanya memiliki konsep saja, maka itu belum cukup. Selain kalian memiliki konsep, maka pada diri kalian juga harus memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah. Mewujudkan. Artinya apa? Implementasikanlah, wujudkanlah apa yang kalian ketahui di dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada artinya kalian punya keterampilan, kalian punya kemampuan, tetapi kalau kalian tidak berbuat sesuatu kepada masyarakat di mana kalian berada. Apa artinya kalian mempunyai nasionalisme, mempunyai patriotisme, kalau itu hanya untuk diri kalian sendiri? Mestinya kalian juga harus berpikir setelah kalian punya nasionalisme, punya patriotisme, bagaimana kemudian kalian mengajak masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar kalian juga mempunyai sikap yang sama. Kalau kalian bisa seperti itu, nah itu mahasiswa yang patut diacungi jempol. Mahasiswa yang perlu memperoleh penghargaan. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebagaimana tadi di depan saya katakan, generasi milenial, generasi kalian, generasi yang sekarang ini kuliah adalah generasi yang dinilai mulai kehilangan nasionalisme dan patriotismenya. Para mahasiswa, untuk mengakhiri materi pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara mengenai visi pendidikan kewarganegaraan. Visi yang harus kita pahami adalah sumber nilai. Para mahasiswa, nilai value di dalam masyarakat itu banyak jenisnya.
kita harus tetap menghormati nilai-nilai yang ada, yang hidup, yang tumbuh di dalam masyarakat. Bagaimana nilai-nilai, bagaimana utamanya nilai karakter itu harus menjadi warna bagi kita. Kemudian pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif. Berperan aktif. Artinya apa? Artinya sekali lagi, mahasiswa jangan hanya menjadi kutu buku. Mahasiswa jangan hanya membaca buku, tetapi tidak mengerti, tidak tahu apa yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, selain buku, mahasiswa perlu terjun di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mahasiswa tahu secara pasti apa sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagai mahasiswa yang lebih mengedepankan rasional daripada irasionalnya, lebih mengedepankan penalaran daripada penasarannya, kemudian bisa memberikan sesuatu yang benar. Oleh karena itu, modal dasar yang di depan tadi saya katakan, mahasiswa harus mengedepankan pola pikir yang baik. Saya juga ingatkan, media massa kita sekarang ini luar biasa. Mahasiswa jangan kemudian menjadi provokatif. Mahasiswa kemudian jangan hanya sekedar memberikan sesuatu yang tidak baik, tetapi justru sebaliknya. Mahasiswa harus bisa memberikan informasi-informasi yang baik dan benar. Kemudian visi yang berikutnya adalah menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Ini pekerjaan yang berat. Apalagi ketika globalisasi menjadikan batas antar negara menjadi tidak jelas. Hubungan jarak antar negara menjadi lebih pendek. Demokrasi yang harus kita kembangkan adalah demokrasi sesuai dengan dasar negara kita. Kita punya demokrasi tersendiri. Demokrasi Pancasila, demokrasi yang dijiwai oleh sila keempat dari Pancasila dan menjiwai sila-sila yang lain, itu yang harus kita tegakkan. Kita tidak usah terbawa arus pada demokrasi liberal. Demokrasi yang lebih mengedepankan kepentingan individu. Demikian juga kita tidak mengedepankan demokrasi sosial. Para mahasiswa, itu materi yang bisa saya berikan. Silakan kalian renungkan, diskusikan dengan teman-teman kalian yang lain,
Kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih.